Boleh dok. Terlihat, Dok. Yuk. Nah, kulit ini merupakan bagian dari 15% dari berat tubuh kita yang hampir luasnya itu sekitar 1,5 sampai 1,75. Jadi, kalau kulit kita ini kan melapisi seluruh tubuh kita ya, Dek, dari ujung kepala. Kulit kepala pun itu kulit ya, basicnya ya. Lalu dia akan sampai ke ujung kaki termasuk ke bagian kemaluan. Nah, bagian atau area-area yang paling tebal lapisan kulitnya itu adalah di telapak tangan dan telapak kaki. Kalian bisa lihat sendiri, kalau misalnya kalian pegang telapak tangan sama telapak kaki, kalian pasti akan terasa lebih tebal ya, lebih nggak kasar tapi lebih tebal lapisannya. Makanya sering pada area-area tersebut terjadi apa dek? Kalau misalnya kena tekanan secara terus-menerus, kayak kapalan kan? Jadi kayak bagian kulit yang menebal. Pernah nggak? Ada yang pernah kapalan nggak? Atau bagian kulitnya menebal. Nah, itu biasanya di area-area yang stratum corneum atau lapisan kulit paling luarnya itu tebal. Paling tipis adalah di area kemaluan. Pada area penis, buah zakar itu paling tipis. Sehingga kadang kita harus hati-hati, apalagi anak cowok nih. Kalau misalnya sering naik motor. Kalau sekarang mesinnya mah udah nggak di depan ya. Kalau motor-motor zaman dulu, itu kan ada yang mesinnya di area depan. Nah, itu kedudukan sama kalian kalau menaiki. Nah, pasti area kemaluan sering terkena. Nah, itu harus hati-hati karena kalau panas itu pada lapisan kulit lama-lama dia akan bisa berefek. Nah, efeknya ke dalam. Kalau di buah zakar itu kan ada apa? Yang ada apanya? Nah, itu tempat fertilitas. Nah, jadi kadang harus hati-hati. Makanya pada orang-orang zaman dulu, kadang kalau motornya yang mesinnya di depan motor cowok gitu, panas, tergesek, tertekan, nah bisa menyebabkan kemandulan kalau misalnya dalam proses yang lama ya, Dek ya. Karena area atau pelindung di daerah kemaluan atau genital tersebut memang tipis gitu. Lanjut ya. Oh, nggak mau. Nah, ini adalah penampang kulit, Dek. Nah, jadi lapisan kulit itu basicnya ada tiga. Ini harus diingat ya. Yang pertama itu ada lapisan epidermis, lapisan paling atas. Di sini terlihat ya. Bentar, saya kasih mouse. Nah, di sini kelihatan nggak pointernya? Kelihatan ya. Ini lapisan paling atasnya adalah lapisan si epidermis. Nah, lalu selanjutnya adalah lapisan dermis. Pada lapisan dermis ini ada dua bagian. Lapisan epidermis dulu deh. Lapisan epidermis yang paling atas, walaupun terlihatnya sebenarnya tipis segini deh, tapi dia itu ada 5 lapisan di dalamnya. Nah, ini harus dihafal ya. Lapisan dari luar ke dalam itu terdiri dari corneum, lucidum, granulosum, spinosum, dan basal. Lapisan ini letaknya di epidermis. Nanti di masing-masing lapisan ini mempunyai kegunaannya masing-masing. Ya, jadi kalau misalnya luka, nah karena luka itu sebatas mana sih? Nah, itu sampai kena lapisan mana sih? Sampai dia berdarah, apakah itu lapisannya lebih dalam atau enggak? Tadi yang misalnya kapalan itu kelainannya atau kerusakannya ada di lapisan mana? Nah, fungsinya anatomi itu untuk mengetahui bentukan normalnya terlebih dahulu. Jadi nanti kalau misalnya kalian ada penyakit atau patologi, kalian bisa mengetahui. Ada gambaran di kepala kalian. Oh iya ya, kenapa dia bisa sampai berdarah? Nah, patofisiologinya seperti apa? Nah, itu sudah tahu kalau kalian tahu struktur aslinya atau struktur tanpa kelainan. Oke, nah di epidermis tadi ada 5 lapisan ini harus kalian hafal ya. Terserah kalian mau menghafalnya bagaimana. Buat jembatan keledai boleh atau kalian mau ngafal gimana terserah. Kalau saya dulu ini berarti saya singkatannya dua apa sih? Keluarga SBY. Nah, SB ke keluarga Corneum, Lycidium, Granulosum, enggak kan? Spinosum S, B, Basale. I-nya ya tambahan aja biar gampang dihafal. Kalau kalian mau ngafal gimana ya terserah. Yang penting kalian harus menghafal. Harus tahu lapisan ini. Dan struktur lapisan ini dari luar ke dalam ya. Berarti korneum adalah lapisan yang paling luar. Atau disering disebut dengan lapisan tanduk.
yang kedua adalah dermis. Dermis ini terdiri dari lamina papilaris sama reticularis. Di sini ada pembuluh darah nih ya pointernya ya. Berarti dermis itu dari bawah epidermis ini, sini nih dek, sampai ke bawah sini. Oke. Nah, ini ada kan bisa dilihat nih di sini nih, ada pembuluh darah, ada kelenjar, ya. Terus ada saraf. Nah, di sini. Kalian pernah nggak kebeset, misalnya kebaret tapi nggak sakit atau sakitnya cuma sementara dan tidak berdarah? Pernah nggak? Nah ya, itu kira-kira kalau menurut kalian setelah kalian belajar anatomi ini, baretnya itu sampai ke lapisan kulit mana? Epidermis, Dok. Oke, betul. Epidermis. Nanti tinggal dilihat kedalamannya sampai semana ya. Nah, kalau misalnya dia berdarah dan dia nyeri, berarti nyampe ke lapisan mana tuh? Dermis, Dok. Karena di situ ada pembuluh darah, ada saraf ya yang memberikan sensasi nyeri. Kalau misalnya kayak jerawat, kita belajar ya akne ini kelainan. Dia itu akne itu adanya penyumbatan kelenjar. Nah, kelenjar itu letaknya di mana biasanya? Ada di dermis juga. Ini nih kelenjar-kelenjar nih, Dek. Nah, yang keluar ini kalian lihat kan ini ada yang keluar-keluar kayak gini nih, Dek. Ya, itu adalah kelenjar rambut. Nah, pada saat terjadi penyumbatan di kelenjar bisa di ujung sini, nih bisa di daerah sini atau di bagian dalamnya sini. Kalau ada sumbatan baru dia kan tidak lancar otomatis kalau ada sumbatan. Nah, dia membuat apa? Lenting atau papul atau benjolan ya. Karena si hambatannya tersebut. Hambatannya biasanya karena apa dok kalau di area situ? Bisa karena keringat ya, bisa karena debu. Nah, bisa karena apa aja ya, misalnya cuaca panas terus keringatan dan hambatannya ini bukan partikel yang besar ya. Partikel kecil pun bisa menjadi hambatan. Kalau memang si saluran kelenjarnya pun kecil. Jadi disesuaikan. Jelas ya? Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian subkutis. Nah, subkutis ini ada atau hipodermis ini bagian bawah sini deh. Nah, ini bagian apa? Ada yang tahu? Mungkin kayak apa tuh dek bentuknya kayak gitu tuh? Kayak lemak. Nah, jadi lemak bagian subkutis itu bagian lemak. Nah, kalau yang lemaknya berlebih ya silahkan dinilai sendiri. Berarti bentuk kayak gitunya banyak ya. Atau lapisan si subkutisnya tebal. Nah, kalian pernah tahu lemak ayam? Halo, mau berangkat sekolah? Wih, kok nangis? Nah, itu adalah, kalian tahu lemak ayam ya? Pernah lihat nggak sih? Kalau kalian beli ayam, itu kan suka ada lemak-lemak yang kuning-kuning gitu, tahu? Tahu, Dok. Nah, itu sama bentukannya seperti itu deh, kurang lebih. Hanya saja kalau di manusia mungkin agak lebih besar dikit, tapi bentuknya sama, bulat-bulat kayak gini nih, dek, nih, kayak gini. Persis kayak gini, ini lemaknya. Jadi kalau mau dilihat, kalian lihat lemak ayam, nah kurang lebih sama tuh, gitu. Sorry ya, pintar. Ya, kalian berangkat. Bye-bye, Om, Tante, Mas Kayaknya juga sekolah, gitu dong. Ya udah, sorry ya, Dek. Nah, terus di bagian lemak ini biasanya kalau kalian mendengar ya, ada dok, ada operasi sedot lemak gitu ya. Nah, itu yang dibuang adalah kandungan di bawah sini, dek, di bawah sini ya. Jadi lapisan sini tebal tipis kadang berpengaruh pada jumlah lemak juga, dek. Nah, kalau misalnya orang yang berat badannya agak berlebih, nah kalau dicubit itu tebal ya. Misalnya kalian nyubit bagian perutnya gitu ya, nah itu tebal. Itu bisa terdiri bukan kan kadang suka dibilang ah kulit lo tebel banget. Nah, itu harus dilihat kulit atau jaringan lemaknya. Selain tadi epidermis, dermis, dan subkutis,
di tubuh kita juga terdapat adnexa kulit. Adnexa kulit ini itu tetap bagian dari kulit deh. Apa aja? Kelenjar, ya kuku. Kuku itu bagian dari kulit juga. Rambut pun bagian dari kulit juga. Mereka disebut dengan adnexa kulit, ya. Jadi kalau misalnya melakukan pengobatan yang terkait penyakit-penyakit ini, kalau kelainan kelenjar kan banyak tuh, Dek. Ada jerawat salah satunya. Terus ada Astagfirullahaladzim. Ada bisul ya. Ada yang pernah bisulan? Pasti ada lah ya. Nah, itu juga merupakan kelainan dari kelenjar. Jadi penyumbatan dari kelenjarnya. Terus kuku, kelainan kuku apa aja? Misalnya ada jamur. Pernah lihat kuku yang misalnya rapuh atau misalnya warnanya kehijauan? Pernah tahu ya? Terus Terus ada yang misalnya kalau bahasa awamnya itu apa? Cantengan, ya. Kelainan kuku yang di sebelah ujung-ujung yang nyeri itu karena pertumbuhan kuku biasanya, Dek. Pertumbuhan kukunya ke samping. Jadi terlihat seolah-olah ke depan, tapi sebenarnya kuku ini juga tumbuhnya ke samping. Jadi pada saat tumbuh ke samping, dia akan memberikan rasa nyeri karena menusuk bagian dari tepi kuku tersebut. Nah, Dek, Oke, lanjut ke rambut. Nah, di rambut juga ada kelainan-kelainan rambut. Kelainan rambut ini banyak deh, ya. Ada yang alopecia. Alopecia itu mengalami kebotakan. Sekarang tuh banyak tuh treatment-treatment tanam rambut ke kayak Turki atau kemana. Nah, itu adalah kelainan rambut yang sebenarnya bisa dikerjakan di dokter spesialis kulit dan kelamin. Ya, hanya saja memang di Indonesia biayanya yang relatif masih mahal, ya. Dan kok ke luar negeri mungkin mereka sekalian jalan-jalan ya. Tapi sebenarnya teknik tanam tanam rambut atau tandur rambut itu sudah ada di kita deh. Gitu. Nah, ini tadi yang sudah saya bahas sedikit. Di epidermis ini, sekarang kita masuk ke lapisan. Nanti ini sepintas ya, Dek, karena nanti akan kalian pelajarin di histologi. Sekalian melihat apa namanya preparat. Jadi kalian bisa melihat tuh epitel berlapis gepeng bertanduk itu seperti apa, dia tebal atau tipis ya. Nah, di bagian epidermis ini terdiri dari epitel berlapis gepeng bertanduk. Yang tebal ya tadi yang sudah kita bahas. Pada area mana? Telapak tangan dan telapak kaki. Ya, area-area luar dia lapisan tanduknya tebal. Jadi kalau misalnya kalian kena cirinya gimana sih, Dok? Nah, lapisan tanduk itu kan masuknya ke stratum corneum deh, lapisan paling luar. Jadi kalau misalnya kena sesuatu terbeler atau apa, dia nggak langsung berdarah. Dia kayak ada lapisan putihnya. Pernah nggak luka kayak ngelupas kulitnya tapi nggak berdarah? Pernah, pernah ya? Nah, itu merupakan lapisan korneum yang terbaret atau kena lukanya, tapi tidak sampai dalam. Nah, disebut juga avaskuler karena di situ apa? Tidak ada pembuluh darah. Yang kita ketahui tadi pembuluh darah letaknya di bagian dermis. Nah, pada daerah telapak nih yang biasanya tebal. Oke, dan pada dia kalau yang tebal ini dia akan membentuk pola sidik jari, Dek. Kalian boleh lihat telapak tangan kalian. Nah, di ujung-ujungnya itu ada pola-pola sidik jari di mana di dunia ini tidak ada yang sama. Sekalipun itu kembar juga berbeda karena itu merupakan ibaratnya barcode ya. Barcode manusia dalam tanda kutip. Jadi setiap orang berbeda-beda walaupun kembar sekalipun. Nah, di sini lapisan-lapisannya tadi yang sudah kita jelaskan, yang sudah saya jelaskan ya. Lalu bagian berikutnya adalah dermis. Dermis ini mempunyai beberapa fungsi juga. Nah, kulit ini juga punya beberapa fungsi deh. Kalau nggak ada kulit, kebayang kan kalian pernah. Nah, kalian tuh kan anak TikTok ya sekarang ya. Nggak tahu pernah lewat di FYP kalian atau tidak, ada koko-koko Cina yang kulitnya tidak terbentuk. Pernah nggak lewat di FYP kalian? Dari sekian banyak pernah nggak? Atau kalian scrollingnya TikToknya scrolling apa nih? Pernah nggak? Ada nggak? Pernah dok. Nah, itu siapa tuh? Ini nggak kelihatan tuh. Yang pernah tadi siapa tuh? Launi dok. Coba, lau, hah?
Iya dokter lah, ini dokter. Uni kenapa kamu ada di sini loh, Uni? Iya dokter ngambil blok tambahan. Kirain saking cintanya sama saya kamu. Iya dokter Pembimbing ini juga. skripsi sama saya, oke. Nah Iya itu ya, dokter. kalau pernah lewat di FYP kalian, nah itu adalah salah satu contoh atau kasus kulit yang tidak terbentuk deh lapisannya secara sempurna. Kulitnya ada, tapi dia tidak terbentuk secara sempurna. Sehingga apa? Dia kalau kena matahari tidak bisa langsung kemerahan semua ya. Terus kulitnya perih. Kalau misalnya kena apa dikit kesentuh rasanya nyeri, bahkan kadang kepegang kita gini aja nih deh, dia rasanya nyeri. Kenapa? Dia nggak ada pelindungnya. Nah, sebegitu pentingnya sebenarnya kulit. Cuman kadang sering terabaikan gitu. Tapi alhamdulillah masyarakat sekarang sudah lebih baik. Jadi berpikir bahwa bukan hanya kulit itu adalah penyakit kosmetik aja atau kecantikan. Misalnya disuruh harus melakukan perawatan kulit. Ah, ngapain dok gitu. Apalagi saya cowok misalnya gitu ya. Ah, ngapain dok makan aja susah. Nah, itu salah. Karena pemikirannya adalah perawatan kulit itu kosmetik atau estetik, padahal bukan itu ya. Jadi definisinya aja sudah salah. Padahal perawatan kulit itu cukup sederhana sebenarnya, penggunaan sabun mandi yang tepat, menggunakan lotion, dan menggunakan sunscreen. Itu aja sebenarnya ya. Kalau yang tambahan-tambahan lain ya itu beda lagi. Jadi kalian harus sudah bisa tahu ya sebagai mahasiswa kedokteran apa itu basic perawatan kulit yang penting itu apa. Nah, balik lagi tadi si koko-koko tadi itu. Dia kalau kena matahari silau, kesentuh perih segala macam karena lapisannya tidak terbentuk sempurna ya. Jadi dia itu kalau kita normalnya, bukan kita, normalnya lapisan kulit itu akan mengalami proses regenerasi ya, pergantian kulit itu 30 hari sekali deh. Ya, 21 sampai 30 hari sekali. 3 sampai 4 minggu sekali baru dia kulit matinya muter, terbentuk lapisan kulit baru. Nah, pada kasus si Koko itu dia bisa 1 hari sekali sudah ganti kulit atau 3 hari sekali ganti kulit. Kebayangkan itu kayak gimana pengelupasan kulitnya kayak apa? Nah, kalau cewek-cewek misalnya sudah pakai krim-krim estetik yang pernah pakai, terus kulitnya ngelupas-ngelupas. Nah, itu kan sebenarnya dibantu dengan obat tersebut biar kulit matinya ngelupas, ya kan tujuannya. Nah, kalau ini nggak perlu pakai itu, dia dengan normalnya setiap hari dia ganti kulit. Kalau yang krim itu kita stop ya berhenti kulit kita pengelupasannya. Nah, kalau dia nggak bisa di stop, makanya disebut sebagai suatu kelainan kulit yang genetik biasanya. Kenapa dok kok bisa gitu? Karena adanya mutasi gen. Ya, yang seharusnya tidak terjadi mutasi, dia terjadi mutasi mengakibatkan pergantian kulit per 1 hari sekali. Caranya gimana ya? Nggak bisa diapa-apain deh. Dia hanya bisa melakukan penambahan perawatan kulitnya. Contoh kalau misalnya kulitnya cepat kering, berarti dia harus pakai lotionnya banyak. Makanya dia katanya kan dibuatin sama bapaknya tuh Vaseline yang dari minyak itu. Nah itu kalau nggak pakai itu udah nggak bisa akan terlihat pengelupasan kulit secara terus-menerus. Lalu dia kalau misalnya mau pergi keluar misalnya yang kira-kira kontak dengan luarnya besar, dia akan menggunakan pelindung-pelindung, misalnya pakai topi, ya, pakai shawl atau pakai apa. Dan bahannya pun harus yang lembut, jadi nggak bisa pakai bahan yang berserat. Kebayang nggak kalau misalnya kulit kita ngelopek aja dikit, terus kita nyangkut tuh bulu-bulu itu pernah nggak? Tahu ya, misalnya nyangkut itu kan perih ketarik. Nah dia sampai seluruh tubuh tuh ya. Nah, jadi kulit itu peranannya cukup penting. Salah satunya mengatur suhu ya. Nanti ada banyak lagi di belakangnya. Pengatur suhu ini apa? Kalau misalnya kalian demam atau kalian misalnya keluar keringat pas panas cuaca panas, kalian keluar kan pasti kalian keringetan kan? Itu tujuannya apa? Biar tubuh kalian tidak panas di dalam. Ya. Kalian kalau misalnya lagi demam, ya, suhu badan kalian tinggi gitu ya. Terus kalian nggak keringetan, kan jadinya badannya tambah panas kan. Pernah nggak ngerasa kayak kepalanya panas banget? Padahal cuaca di luar udah pakai AC misalnya atau apa, udah dingin tapi badan kalian masih rasanya panas.
Nah, karena dia berfungsi sebagai termoregulatornya lagi kurang baik nih. Tapi kalau kalian udah keringetan, terus kalian demamnya turun, kalian ngerasa nggak? Saya udah keringetan, udah basah, ah demamnya udah turun nih, udah enakan. Nah, itu peranannya kulit. Jadi pada saat suhu tubuh kita tinggi, dia akan berperan untuk mengeluarkan keringat, untuk meregulasi suhu, untuk mendapatkan hasil suhu yang normal. Jelas ya? Nah, berikutnya di dalam dermis ini ada sel-sel. Nanti selnya banyak. Ada sel pembentuk warna kulit, ya, sel pembentuk produksi kolagen. Terus sebagai ada tanda-tanda punya saraf-saraf khusus yang kalau dipegang, oh ini nih panas nih, ini dingin, ya, ini nyeri nih kalau dipegang. Kebayang nggak kalian megang jarum atau kalian megang pisau, tapi kalian nggak berasa nyeri? Ya, tahu-tahu berdarah ngocor aja nggak tahu, mati rasa. Itu kan bahaya. Nah, itu adalah kita punya di dalam kulit sebagai penentu. Jadi kita tahu nih, oh ini panas, ini dingin, ini sakit, ini nggak sakit. Nah, itu ada ya. Nah, ini hipodermis tadi ya. Hipodermis itu subkutis atau lemak. Biasanya jaringan longgar karena isinya lemak ya. Jadi jaringan longgar. Nah, tadi ini kelenjar-kelenjar yang aknexa. Ada kelenjar keringat, ya, ada kelenjar sebasea. Kelenjar sebasea ini adalah kelenjar-kelenjar di dalam tubuh yang biasanya kalau kalau kita keluarkan misalnya kayak eh, di ketiak gitu ya, Dek ya. Nah, dia berperannya sama apa namanya feromon. Kenapa sih dok bentuk badan setiap orang berbeda-beda? Misalnya gitu. Contoh si A, dok saya nggak pernah pakai deodoran tapi saya nggak bau misalnya ya. Si B kadang udah pakai deodoran, udah apa tapi kalau keringatan tiba-tiba mengeluarkan rasa bau. Nah sebenarnya kelenjar-kelenjar ini tidak bau dek pada dasarnya ya. Cuman kenapa baunya berbeda-beda? Itu karena feromon masing-masing tubuh kita. Lalu dia menjadi bau yang kurang sedap jika bertemu dengan keringat atau dengan bakteri. Nah, bakteri ini dari mana? Misalnya kalian nggak mandi habis olahraga, ya seharian ya nggak mandi, terus bajunya nggak ganti, atau habis baju yang kemarin kalian pakai lagi. Nah, itu udah ada bakterinya, itu yang menyebabkan bau. Jadi di saat bakteri bertemu atau berkolaborasi dengan kelenjar-kelenjar tersebut. Selama tidak ada bakteri ya sebenarnya tidak ada bau yang kurang sedap. Tapi kalau ada bau tubuh itu betul karena feromon setiap orang tuh berbeda-beda. Lanjut. Ya, ada yang mau ditanya nggak tadi berdasarkan anatomi? Dokter, Ya, saya ingin bertanya, tadi kan dokter ngomongin tentang krim gitu ya dok. Saya pernah lihat orang pakai krim kulit, krim pemutih gitu buat kulit tuh dia kalau nggak pakai itu tuh jadi hitam gitu dok. Kayak pokoknya kulitnya itu jadi kayak flek hitam gitu. Itu tuh yang kena bagian epidermisnya aja atau sampai ke dermisnya dok? oke. Nah, jadi kalau misalnya krim kulit itu harus dilihat dulu deh kandungannya seperti apa. Oke. Nah, nanti pemberi warna kulit itu kan tadi kita ada ya, ada apa lapisan-lapisannya. Biasanya dia kaitannya sama lama pemakaian satu dari si krim tersebut ya. Terus kandungan sudah pasti. Oke, keluhan awalnya apa? Nah, kalau itu sebenarnya bukan ke kulitnya kenapa-napa, tapi dari si obat ini, obat atau salep yang dipakai ini atau krim atau apalah itu kandungannya apa dan dia menembus sampai ke lapisan kulit apa gitu. Kalau misalnya pemakaiannya sesuai, sebenarnya kayak apa sih hidroquinon misalnya ya, kan tuh banyak tuh haki ya, atau tretinoin atau steroid itu boleh digunakan selama pemakaiannya benar. Kadang yang disalahgunakan adalah dosisnya. Jadi misalnya harusnya cuman 2% gitu ya, dikasihnya 10% karena maunya dalam satu hari besok bangun tidur kinclong gitu ya. Nah, itu kayak gitu mah ke pesulap aja ya. Itu aja belum tentu bisa. Jadi sulap itu aja dia punya trik. Nah, ini nggak bisa. Kenapa kok nggak bisa, Dok? Lagi-lagi minimal yang normal dalam perubahan kulit itu selama 3 sampai 4 minggu. Karena proses regenerasi kulit itu 3 sampai 4 minggu.
Ya, ada yang 27 hari, ada yang 25 hari, ada 30, biasanya rata-rata sebulan. Jadi kalau mau minta sehari ya itu tanda tanya. Kalau misalnya tiba-tiba besok langsung berubah, walaupun nggak ada. Seminggu aja itu terlalu cepat deh. Jadi pasti dosis yang dipakai melebihi dosis normal. Nah, yang jadi masalah, kalau ini dipakai terus-menerus, lapisan kulit yang harusnya belum mati digantikan lagi, dipaksa diganti, ya kan otomatis ya. Nah, dia akan mengalami kerusakan. Nah, efek-efek pemakaian jangka panjang kayak hidroquinon itu bisa jadi flek. Ah, ada juga tuh di TikTok tuh pasiennya siapa tuh Dokter Richard ya masuk ya ke FYP kalian tuh yang mukanya hitam itu. Itu udah bukan flek itu deh. Itu namanya ochronosis. Nah, kalau ochronosis ini itu salah satu efek dari pemakaian kandungan-kandungan merkuri ya. Jadi dia sesaat aja. Nah, kenapa merkuri itu berbahaya deh? Karena merkuri itu bisa sampai ke lapisan subkutis. Bahkan sampai ke organ dalam tubuh kalau digunakan dalam jangka panjang. Jadi dia mengendap di situ, di jantung, di paru. Jangankan di lapisan kulit si subkutis ya, orang ke bagian dalamnya lagi aja dia bisa mengendap, itu bahayanya merkuri. Nah, kalau hidroquinon, haki itu boleh nggak sih dok gitu? Boleh-boleh aja, asal digunakan sesuai dengan kapasitasnya. Makanya harus ketemu sama ahlinya dan dosisnya pun harus disesuaikan. Dan masing-masing orang pun berbeda kulitnya. Jadi disesuaikan atau dilihat kondisi kulit dari masing-masing pasien yang ingin konsultasi masalah kulitnya. Gitu ya. Tapi yang paling berbahaya merkuri. Dan kalau udah masuk mengendap mau gimana coba? Logikanya kalau udah masuk ke dalam tubuh yang nggak bisa diapa-apain. Yang bisa berakibat suatu saat mungkin bisa jadi keganasan kalau semakin banyak. Ini kalau sudah sampai ke lapisan ginjal ya, nah itu yang berbahaya karena dia tidak larut deh, dia mengendap. Jadi kalau misalnya ada penawaran yang instan-instan, kalian sudah bisa menilai sendiri ya, baik atau enggaknya. Ada lagi mau tanya? Cukup kita lanjut ya. Berikutnya adalah tentang fisiologi kulit. Nah, ini fungsi dari kulit. Satu, fungsi proteksi. Sudah tahu ya, sudah pasti tubuh kita, kulit kita ini sebagai pelindung bagian dalam tubuh. Kalau nggak ada mau kayak gimana? Nah, sebagai sumber proteksi ini, dia ibarat kalian ya, dek, garda terdepan kulit kita ini ya. Jadi kalau ada apa-apa, dia penangkal pertamanya. Makanya sebaiknya dijaga sebaik mungkin. Apalagi polusi sekarang udah sangat amat meningkat ya. Kalian ngerasa nggak kalau panasnya tuh luar biasa siang-siang gitu ya, sampai menyengat rasanya. Ya, itu wajib menggunakan sunscreen deh. Mau cowok mau cewek pilihlah sunscreen yang sesuai ya. Misalnya cowok dok saya nggak suka dok kayak apaan aja tuh gitu putih-putih. Nah itu kalian berarti yang kurang luas karena sunscreen itu banyak ya. Yang bening juga ada, yang putih juga ada. Terserah. Apalagi kalau cowok biasanya pilih yang bening. Jadi seperti tidak terlihat apa-apa sebenarnya. Karena wajib. Apalagi sekarang lapisan ozon zaman saya kecil lapisan ozon aja udah bolong, apalagi sekarang. Dan berasa banget karena siang-siang aja itu panasnya luar biasa. Ya, itu pun sunscreen harus direaplikasi lagi. Jadi nggak cuma pakai pagi sampai pulang sore misalnya udah gitu. Misalnya kalian outdoor, memang area-area yang terpapar sinar matahari, atau main ke pantai, atau ada yang hobi berenang. Nah, itu wajib ya, itu sebagai proteksi. Lalu sebagai absorpsi, penyerapan. Nah, ini juga kalau misalnya kalian pakai lotion atau pakai sunscreen, dia kan berfungsi untuk menyerap ya. Nah, itu juga harus hati-hati. Misalnya kalian kalau penyerap, misalnya kalian kerja di ruang kimia atau apa yang larut dengan air atau larut dengan udara, ya dia berupa uap, dia juga kulit harus bisa punya fungsi absorpsi atau menyerap. Nah, tapi paling penting itu apa? Pemakaian-pemakaian luar. Misalnya kalian kena luka atau gatal kalian oresin salep, kan dia menyerapkan si salepnya itu, nah itu sebagai fungsi absorpsi. Lalu fungsi ekskresi sebagai pengeluaran, contohnya apa? Keringat. Nah, kebayang kalau kalian nggak bisa keringatan kayak apa rasanya, Dek? Nah, masih bisa bersyukur kita bisa fungsi ekskresi. Nah, kadang obat ya, obat-obat di kulit, apalagi contoh obat
jamur itu yang berfungsi perannya di saat akan meningkat biasanya pada saat kita berkeringatan ya, panas, cuaca panas, keringetan, gatel. Nah, itu hobinya si jamur biasanya. Lalu tadi yang sudah saya singgung sedikit mengenai reseptor ya. Nah, ini ada fungsi-fungsinya. Nih, panas itu reseptornya apa? Ruffini, dingin, ini dingin ya maksudnya ya, bukan dingin. Dingin itu Krause. Ini kalian harus hafalin ya. Terus taktil atau rabaan, Meissner. Terus kalau Merkel, tekanan, misalnya kalian megang sesuatu nih, misalnya kalian megang tuh tangan kalian atau meja atau apa, itu ada reseptor namanya reseptor Pacini dan ini nggak mungkin ketuker deh. Sudah dibuat atau dirancang sama Allah sedemikian rupa ya. Nggak mungkin panas itu punyanya Krause itu nggak mungkin. Kalau itu sampai terjadi itu berarti suatu hal yang ibaratnya kongslet gitu. Yang terjadi adalah reseptor tidak bersih dengan baik bisa ya. Tapi kalau ketuker-tuker insya Allah enggak gitu ya. Jadi memang sebegitu sempurnanya buatan Allah ya. Bayangkan misalnya ada satu aja yang miss gitu. Nah, itu enggak. Hmm, Kecuali tidak berfungsi. Tidak berfungsi bisa karena ada beberapa hal. Nah, fungsinya lagi sebagai pengaturan suhu tubuh tadi udah ya. Demam pigmentasi. Nah, ini pemberi warna kulit, Dek. Yang harus kalian tahu kan ada orang yang kulitnya terang ya, sama ada yang kulitnya gelap. Sebenarnya bukan putih atau hitam ya, Dek. Kalau di kulit itu kita ngomongnya terang dan gelap. Jadi sesuai dengan Fitzpatrick kulit. Jadi di kita itu punya tipe kulit, ada 6 tipe kulit. Dari 1 sampai ke 6. Satu itu biasanya warna terang. Warna-warna orang Eropa ya. Amerika yang putih-putih gitu, yang terang pokoknya kulitnya. Nah, semakin ke 6 itu semakin yang gelap ya. Kalau di kita tuh mungkin etnis, negro ya, negroid. Nah, itu. Kita, orang Asia, itu tipe kulitnya adalah Fitzpatrick 34 ya, sawo mateng. Nah, itu adalah kulit yang paling bagus sebenarnya, Dek ya. Jadi kalau kalau dia terang banget, dia gampang terbakar, Dek ya. Kebayangkan? Jadi dia gampang terbakar segala macam. Kalau terlalu gelap pun juga mungkin secara kalau secara fungsi kulit dia nggak kalau misalnya dia terbakar pun tidak terlalu minimal karena nggak terlalu kelihatan karena kan udah cenderung gelap ya. Tapi dia jarang terbakar karena memang kandungan pigmentasi atau melaninnya juga banyak gitu. Kalau kita 34 ya itu sebenarnya paling bagus. Cuman kadang kita kurang bersyukur ya. Dok, orang Asia, dok mau datang mau mutihin kulit dok gitu ya. Mau kayak orang Korea kiblatnya. Nah, itu gimana ya? Orang Korea aja tipe kulitnya udah beda sama kita. Terus kalian mau ke dokter kulit maunya saya mau kayak saya nggak pengikut film Korea ya. Siapa tuh idola-idolanya? Nah, mungkin kalian yang nonton-nonton drakor tahu. Nah, kan nanti malah lucu deh. Put ada pernah lihat nggak wajahnya putih gitu ya? Tapi pas tangannya ditempel gini belang gitu beda. Ada nggak? Ah, itu juga kan gelah ya deh ya liatnya ya. Gimana itu? Ya, itu nggak normal justru dan harus hati-hati ya. Lalu fungsi keratinisasi ini di rambut ya banyak pergantian karena rambut juga rambut kuku. Nah itu juga termasuk bagian dari adnexa kulit. Fungsi keratinisasi. Lalu fungsi pembentukan vitamin D. Kalian pernah dengar nggak sih suka dibilangin apalagi zaman pandemi dulu berjemur gitu. Iya, berjemur biar sama minum vitamin D gitu. Nah, sebenarnya vitamin D ini ada di kulit deh. Nah, pembentukan vitamin D ini juga ada. Jadi tubuh kita itu sudah menghasilkan, tapi memang perlu diaktifasi. Jadi vitamin D itu untuk menjadi bentuk aktifnya D3 itu selain dari kandungan makanan yang kita makan ya, daging-dagingan, protein, segala macam buah, itu ada, tapi dia perlu diaktifasi juga. Nah, aktivasinya adalah dengan bantuan sinar matahari, sehingga si vitamin D ini menjadi bentuk aktif yang bisa diserap oleh tubuh.
Permasalahannya kadang kita kurang berjemur, kadang pagi-pagi sudah aktivitas nih. Kayak ini nih, ini kan waktu yang baik nih untuk berjemur ya di bawah jam 9, tapi kita ada kegiatan. Ya, misalnya kalian kuliah atau anak sekolah di sekolah. Kalau zaman dulu kan ke sekolah mungkin jalan kaki, jadi sambil jalan mereka kena sinar matahari ya, Dek ya. Sekarang masuk kelas aja udah pakai AC. Jadi memang vitamin D-nya makanya kalau kita lakukan pemeriksaan ya banyak yang kadar vitamin D-nya di bawah normal. Sehingga ada penelitian juga tuh anak-anak alergi itu vitamin D-nya biasanya kadarnya di bawah normal. Makanya kadang dikasih tambahan suplemen vitamin D. Atau itu pada orang-orang yang misalnya sepuh ya bisa tambahan. Kalau pada yang masih muda tuh anak-anak berjemur aja biar mengaktifasi si vitamin D. Jadi tahu ya sekarang kaitannya, paham ya? Kalau ditanya kenapa sih harus berjemur pagi, gunanya apa dok? Bukannya malah kena matahari dok, jadinya malah gosong atau malah nanti kulitnya iritasi. Udah tahu ya jawabannya ya. Nah, itu adalah fungsinya atau pentingnya mempelajari anatomi, fisiologi, ya nanti. Jadi tahu normal-normalnya dulu. Kalau udah ada gambarannya, pas ada penyakitnya kalian bisa tahu nih, oh kerusakannya itu di sini nih, gitu. Nah, ini histologi sekilas ya, Dek. Nah, karena nanti ada kuliahnya sendiri sama Dokter Zahra atau Dokter Dewi Jantika mungkin ya. Nah, ini sekilas aja. Nah, ini adalah gambaran yang nanti kalian lihat di preparat lapisannya, Dek. Ini lapisan yang atas ini, kok nggak bisa keluar pointernya? Nah, ini lapisan yang atas ini nih, Dek. Kelihatan ya? Kelihatan nggak, Dek? Kelihatan nggak? Terlihat, Dok. Nih lapisan. Pointer saya kelihatan nggak sih, Dek? Terlihat, Dok. Oke, jadi pointer yang atas ini yang saya pegang ini adalah lapisan epidermis ya. Nah, ini bisa dilihat nih tadi tuh corneum keluarga SBY, corneum, lucidum ini, terus habis itu granulosum, basel ya. Jadi kalian bisa spinosum ya nih. Ini corneum, lucidum ya. Nah, kalian lihat tadi epitel-epitelnya. Nah, tadi yang epitel berlapis gepeng, misalnya dengan lapisan tanduk tebal. Nanti tergantung nih, kalian lihat lapisan kulit yang mana yang kalian lihat. Karena bentuk lapisan kulit di telapak tangan, di bagian kemaluan, itu akan berbeda. Nah, jadi ini harus dilihat nih. Nanti kalian pelajari di histologi. Ini bagian dari dermisnya ya. Ada pembuluh darah, ada segala macam. Nah, ini ada nih, Dek, nih yang nanti kita lihat. Ntar kita pelajarin ya. Terus ini ada nih kayak yang item-item ini nih, dilihat di sini nih, kelihatan nggak nih? Nih di bagian bawah nih ada yang hitam. Ini adalah sel melanosit ya, pemberi warna. Nanti kita pelajarin ya. Ini bagian ini asli ya. Kalau yang ini asli dari penampang kulit diambil histologi terus dilihat. Nah, kalau ini sudah gambaran jadi lebih terbentuk ya karena ini buatan. Kelihatan ini kan lapisannya bergepeng ya. Kalian udah belajar histo kan, dasar histo kan? Udah tahu epitel-epitel kan? Nah ini kan ada berlapis gepeng. Kuboid tahu ya. Kita belajar lagi di histo. Ini cuma sekilas aja biar kalian tahu. Ini dermis kayak gini bentukannya. Stratum papilare, ya retikular, papilare nih. Yang bentuknya kayak gini nih. Nih papilare. Bentuknya kayak papil-papil jari tangan. Ya, ya, disebutnya sih gitu ya, Dek, di textbooknya kayak jari tangan. Nah, nanti kan di kedokteran kalian banyak istilah-istilah. Jadi jangan kaget kalau emang nggak sesuai ekspektasi kalian. Mungkin dulu pas kebentuk belum ada tuh. Emang gambarannya seperti itu. Ya, retikular nih ya, retikular. Perbedaannya ini sudah saya rangkum, nanti kalian tinggal baca aja ya kalau yang ini. Nah, ini ya hipodermis ya. Hipodermis kan ini tadi lapisan depannya epidermis nih, yang ini dermis. Nah, hipodermis atau subkutis yang lemak. Jadi dia kalau diambil di histologi dia bolong-bolong gini. Karena lemak dia nggak bisa menyerap si pewarnaan. Jadi kalau kalian lihat tuh kayak bolong, kayak gelembung-gelembung udara nih, lemak-lemak nih. Karena pada saat pewarnaan dia nggak bisa mengikat pewarnanya. Jadi dia bolong-bolong itu lemak.
Nah, ini adnexa. Oke, rambut. Nah, ini kalau rambut kita diambil nih histo ya masih ya. Nanti dipelajarin lagi ini sekilas. Jadi, kalau rambut, satu helai rambut kalian itu segini nih, Dek. Ini dari akarnya sampai ke ujung. Ini lapisan kulit luarnya nih. Ini kan adalah apa? Epidermis kan dia keluar. Jadi di dalam kayak gini bentuknya. Nah, kalau yang bulat-bulat ini nih juga rambut, cuman dipotongnya dia melintang gini. Kalau ini kan dari sisi panjangnya, kalau ini dari depannya. Ini, ini kalau dipotong begini jadinya begini. Kebayang nggak? Ada bayangan nggak? Terus kalian kalau misalnya cabut rambut di bawah kan, pernah nggak nyambut rambut sampai bawah terus di ujungnya ada putih-putih gitu, pernah nggak deh? Pernah dong. Nah itu sampai ke dalam sini nih. Ini rambut. Nah ini satu helai rambut ya, setipis ini. Kalau misalnya itu apa deh? Dipotong berapa deh? 7 kali sebagai jembatan kalian. Menuju mana? Menuju mana? Jembatan menuju. Hah? Jembatan apa? Jembatan Surga dong. Siratal Mustaqim menuju surga dong. Kebayang nggak tuh deh setipis apa dan setajam apa? Jadi yang bisa mempercepat atau memperlambat adalah amalan baik dan dosa-dosa. Nauzubillah min dzalik ya. Semoga kita semua lancar ya. Kita bertemu di sana semua. Amin. Tujuan terakhir kan itu kan, Dek. Nah, jadi semakin kalian mempelajari begini kalian semakin tahu. Satu helai aja segini. Dan ini dibuat sebegitu sempurna sama Allah. Kalau manusia robot aja misalkan beli mainan, saya beli mainan anak saya aja. Satu mainan sama misalnya ya, antara satu dengan yang lainnya pasti ada perbedaan. Ya, sampai sebegitunya. Nah, kalau tadi rambut tadi satu helai itu kalian potong melintang, nah dalamnya kayak gini deh. Serumit ini deh. Nah, kalau kayak gini kan kalian semakin sadar kan bahwa ini nggak mungkin dibuat sama manusia. Pasti ada penciptanya yang membuat, ya kan? Jadi kalau ada orang-orang yang tidak percaya akan Sang Pencipta, nah saya nggak tahu lagi deh. Apalagi kalian ya yang udah pernah. Ini baru kulit ya, deh, belum organ-organ lain yang kalian bisa akan lebih takjub lagi. Nah, coba satu helai rambut dibelah melintang, isinya dari kayak gini nih lapisan-lapisannya. Terus kalau kalian bertanya dok, siapa yang buat nama-nama ini? Saya juga nggak tahu deh. Udah saya pas lahir udah ada teorinya kayak gini. Tapi sebetulnya mereka memodel lapisan dalam, ada sarungnya, udah gitu ya. Kita nggak berpikir, nah ini kalau dia black dia sampai kayak gini. Nah, tadi kelenjar-kelenjar yang tadi kita pelajari ini ada tabelnya, mungkin untuk membedakan. Udah saya ada rangkumannya, jadi kalian tinggal melihat ini. Ya, penjelasannya yang tadi ya, yang sudah kita jelaskan. Sebasea, kelenjar keringat, ekrin, apokrin. Sekarang kita masuk ke sel. Sel melanosit pertama adalah pemberi warna. Jadi, kulit terang atau kulit gelap yang menentukan adalah si sel melanosit ini. Dia itu sebagai penghasil pigmen melanin. Pernah dengar istilah pigmen melanin? Nah ya, nah letaknya ini adalah di antara sel-sel stratum basal atau basale. Stratum basal ini letaknya tadi di bagian mana kulit? Epidermis dok. Epidermis. Epidermis bagian Paling bawah dok. ya. Wow. Keluarga SB paling bawah ya kan Corneum, Lucidum, Granulosum ya kan Spinosum, Basale atau basal paling bawah. Yang tadi yang hitam-hitam nanti ada gambarnya. Nah, ini. Jadi melanosit ini letaknya di bagian bawah dari lapisan epidermis. Dan dia nggak di setiap bagian biasanya itu 3 sampai 4 atau 4 sampai 5 selnya dia ada satu sel melanosit deh. Nah, pembeda antara kulit terang berarti dia lebih sedikit ya dok sel melanositnya. Kalau yang kulit gelap
dia lebih banyak ya? Tidak. Jadi semua manusia itu sel melanositnya sama. Yang membedakannya adalah ukuran dan jumlahnya. Mungkin yang kulitnya terang ukurannya lebih kecil ya, gitu. Kalau misalnya banyaknya jumlahnya sama, tapi ukurannya yang membedakannya. Nah, ini fungsi yang kedua. Tadi udah ya sel melanosit ya, letaknya di stratum basale. Yang membedakan apa tadi, Dek? Ukuran dan jumlahnya, Dok. Ukuran dan Jumlahnya. ini sama semua. Bentuknya, jumlahnya sama. Yang membedakan ukuran dan bentuknya. Dia lebih kecil atau bentuknya lebih minim. Kalau jumlahnya sama. Jadi memang dikasih sama Allah segitu. Nah, yang berikutnya adalah sel Langerhans. Nah, sel Langerhans ini mirip sama melanosit bentukannya. Nanti di histo kalian lihat nih. Nah, nanti bentuk-bentuk sel ini kalian lihatnya di histo ya, di preparat langsung. Itu, tapi bedanya dia Langerhans ini tidak menghasilkan pigmen melanin. Jadi, penghasil pigmen melanin ini mutlak punyanya si sel melanosit. Nah, kalau Langerhans ini sebagai aktivitas imun. Jadi kalau misalnya ada bakteri dari luar atau ada kuman dari luar yang menangkap itu adalah sel Langerhans. Dan letaknya di stratum spinosum. Kalau melanosit tadi di stratum basale. Ya, kalau Langerhans di spinosum. Gitu. Dan fungsinya untuk sebagai imun. Jadi kalau misalnya ada paparan, misalnya kita kena eh, apa tersengat lebah ya masuk. Nah, dia sel Langerhans ini yang berperan dulu untuk mengeluarkan si racun atau biar nggak masuk ke dalam. Nah, ini bentuknya sih sel Langerhans kayak gini deh. Nih, kelihatan ya. Kalau melanosit kan di bawah sini di basale. Kalau ini spinosum. Jelas? Jelas. Berikutnya sel Merkel. Nah, ini dia beda, kalau ini beda bentuknya deh. Dia kayak ada granula-granula di dalam sitoplasma atau badannya. Kayak kok granul, nah bulat-bulat gitu ya. Kalian kan pernah tuh, atau beng-beng tuh atasnya kan granul tuh coklat-coklat. Nah, bentuknya gitu. Dia letaknya di dalam. Di dalam sitoplasmanya, di dalam badannya jadi bentuknya bulat-bulat bulat-bulat kecil. Nah, dia adanya di lapisan basale juga. Sama kayak si melanosit, tapi dari segi bentukannya sudah berbeda. Nah, di ujung-ujung si sel Merkel ini ada reseptor yang tadi kita pelajari. Ya, Merkel itu reseptornya apa? Tadi kan udah tuh. Nah, ini Merkel. Sama kayak di basale tadi, letaknya di basale stratum ada melanosit. Nah, tapi kalau dia bentuknya beda sama melanosit. Jadi khas banget nih. Kayak ada granul-granul. Nah, ini tadi reseptornya yang kita pelajari, Meissner, Pacini, ya. Yang dingin apa? Terus tekanan. Krause tadi apa Krause? Dingin, Dok. Ya, kalau panas, Rufini, Dok. ya udah tahu ya. Nah, bentuknya kayak gini nih. Tapi nanti kalau di histo kalian harus cari bener-bener karena kalau ini kan udah bagus ya Dek gambarnya ya. Kalau di kulit asli itu nanti kalian lihat benar-benar. Nih gambaran kulit asli ini kayak gini. Nanti kalian lihat. Nanti di histo ya ini sekilas aja. Oke, sudah selesai. Untuk lanjut lagi, ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut? Ini agak banyak nih, Dek, dan ini penting sekali yang morfologi kulit ini. Lanjut dulu aja ya, nanti dikumpulin pertanyaannya. Nah, morfologi kulit ini, Dek, terdiri dari banyak ya, makanya dibagi menjadi dua. UKK. UKK itu adalah wujud kelainan kulit atau disebut juga efloresensi. Ini dibagi menjadi dua, ada primer, ada sekunder. Ada yang tahu perbedaannya primer sama sekunder? Tahu nih mungkin tahu ya. Ada yang tahu? Nah, gimana? Kalau yang saya baca, kalau yang primer itu eh, jadi lesi yang pertama terbentuk pada kulit normal, sedangkan yang sekunder itu hasil dari efloresensi primernya.
Betul, akibat dari efloresesi primer yang sudah diganggu-ganggu ya, atau sudah ada manipulasi. Oke, jadi gambarannya menjadi efloresensi sekunder. Nah, ini efloresensi ini atau morfologi ini hukumnya wajib ya dan haram untuk dilupakan. Nah, tuh deh, seserem itu tuh deh ya. Kenapa? Karena Hmm, kalian kalau dalam mendiagnosis suatu penyakit kulit, bahasanya atau komunikasinya itu melalui efloresensi. Nah, ini jadi wajib, benar-benar wajib hukumnya. Kalau kalian basicnya efloresensi tidak tahu, ya udah ke depannya semua yang kalian pelajari juga nanti akan percuma, ya. Jadi kita mulai dulu ya. Nah, efloresensi yang pertama itu adalah makula. Nah, makula itu adalah perubahan warna kulit tanpa disertai dengan perubahan konsistensi dan permukaannya. Contohnya apa? Perubahan warna kulit, tapi konsistensi dan permukaannya tidak berubah. Misalnya kalian kegigit nyamuk, warnanya merah. Tapi kalau diraba, dia tidak ada, yang nggak ada benjolannya, Dek. Atau gigit semut misalnya. Nah, kalau nggak ada benjolannya, nggak ada pelentingnya, itu disebut dengan makula, ya. Jadi dia hanya berubah warna, tapi dia tidak ada penonjolan atau perubahan dari permukaan dan konsistensinya. Selain itu apa? Panu. Nah, panu yang jadi putih-putih. Dia kan warnanya jadi putih kan? Tapi dia tidak ada penonjolan. Kulitnya tetap rata kayak gini deh, kayak kita, cuman ada perubahan warna. Kalau putih itu jadinya apa? Hipopigmentasi. Kalau merah eritem. Kalau kegelapan hiperpigmentasi. Kegelapan tuh bisa kayak apa? Flek misalnya ya, flek di wajah itu jadi warnanya gelap tapi nggak ada perubahan bentuk. Tetap kayak kulit cuman jadi areanya gelap. Nah, itu. Atau putih juga bisa vitiligo. Pernah lihat orang vitiligo? Nah ya, dia bentuk kulitnya biasa, cuman warnanya jadi putih. Nah itu adalah pak makula. Kalau patch ukurannya dia lebih dari 0,5, 0,5, 0,5 cm atau setengah ya. Jadi kalau ukurannya lebih kecil disebutnya makula, ukurannya lebih besar disebutnya patch. Jelas? Berikutnya papul. Nah, kalau papul ini ada penonjolan deh. Kayak gini gambarnya. Nih, ada penonjolan. Nah, dia permukaannya di penonjolannya di atas permukaan kulit. Terus batasnya tegas ya, diameternya kan kelihatan ya. Dan isinya padat. Papul itu bisa contohnya apa? Jerawat bisa ya. Nah, kalau kalian yang punya jerawat kayak gini, itu bisa disebut. Atau papul juga bisa disebut bentol. Kalau digigit nyamuk yang ada bentolnya, nah, kecil. Atau digigit semut, nah itu bisa papul. Nah, kalau plak, papul sama plak sama deh. Cuman kalau papul itu kan ukurannya kecil. Kalau plak itu lebih luas. Jadi dia lebih lebar. Tapi kalau diraba ini, kalau diraba si kulit ini ada penonjolan. Nah, ini tahu pernah ada yang kayak gini? Biduran ya. Nah, nama penyakitnya adalah urtikaria. Penyakitnya. UKK-nya disebutnya urtika. Dia khas, penonjolan kulit, batasnya tegas, merah, munculnya cepat, hilangnya pun juga cepat. Dan dia punya kaki semu. Jadi ini pas benjol gini, datar-datar gini, dia ada di sampingnya tuh suka ada yang nambah gini nih kayak punya kaki semu. Kalau papul tadi kan enggak, dia batasnya tegas bulat ya. Nah, kalau dia punya kaki semu nih, kayak pesudo. Nih, kayak orang kena alergi ya. Lagi biasanya biduran, kaligata, kayak gitu. Kayak kena ulet bulu ya, kalau nggak alergi kayak gini. Ini namanya urtika. Kalau penyakitnya urtikaria, tapi UKK-nya disebut urtika. Nah, kalau ini nodul deh. Nah, nodul penonjolan kulit dengan batas tegas, letaknya dalam, diameternya segini. Bersifat masif pada dermis dan subkutis. Bedanya apa sama papul? Kalau papul itu masih di atas permukaan kulit ya. Jadi kalau misalnya dipecahin kayak misal nih ya jerawatan atau misalnya bisul kecil gitu dipecahin keluar masih keluar darahnya atau nanahnya gitu ya. Kalau nodul ini letaknya lebih dalam lagi.
Jadi nggak bisa. Jadi satu-satunya cara dibuangnya dengan eksisi, biasanya dioperasi. Adul tuh kayak apa? Kalau andeng-andeng itu apa, Dek? Menurut kalian? Kayak gini nggak? Ya bisa, ya. Kayak gini. Nah, ini khas lagi. Ini adalah papiloma. Dia penonjolan kulit juga, dia, tapi bentuknya nggak rata nih kayak gini. Kayak jari-jari tangan, papiloma. Kayak ada akar-akarnya. Ini penyebabnya virus biasanya, Dek. Dan menular. Paling banyak nih pasien saya kayak gini. Dari anak-anak sampai usia tua. Paling sering di tangan. Makanya kalau misalnya kita ngapa-ngapain, tuh cuci tangan dulu ya. Dan kalau satu-satu caranya dibuang, dioperasi kecil gitu. Biasanya saya kerjain. Karena dia bisa nambah banyak dan tambah besar. Pernah nggak kayak gini? Atau ada yang pernah nggak? Jangan-jangan kalian pernah. Ya nggak apa-apa kalau pernah juga. Nah, bentuknya jadi khas ya. Permukaannya tidak rata. Kalau papul kan tadi rata ya. Penting gitu ya. Nah, kalau ini permukaannya jelas banget tidak rata. Nah, kalau ini cista. Dia penonjolan juga tapi isinya dia kayak cairan deh. Dan dia kayak ada kantongnya gitu. Cairan. Beda kalau tadi kan padet ya. Kalau ini isinya cairan. Ini apa? Vesikel. Kalau vesikel penonjolan kulit juga tapi isinya cairan. Kurang dari 0,5 cm bentuk si penonjolannya. Biasanya pada kasus penyakit apa vesikel? Apa? Cacar air ya. Nah, tahu ya cacar air atau varicella. Kalau dia lebih besar deh, pelenting gininya isi airnya lebih besar disebut dengan bula. Nah, bula ini banyak pada kasus-kasus pemphigus bullosa ya, impetigo bullosa. Nanti kita belajar tentang penyakitnya. Oke. Nah, kalau ini pustul, bisul ya. Pernah ya kalian? Ada nggak pelenting terus ada isi cairan nanahnya nyeri, merah. Tapi kalau nanahnya udah keluar enakan. Ada yang pernah? Tuh ada yang nggak pernah sama sekali. Hebat banget ya. Pasti pernah ya. Dan normal-normal aja ya, Dek. Maksudnya jangan kayak, ih pernah gitu. Enggak, ya biasa aja ya. Gak apa-apa. Kalau ukurannya kecil, dia disebutnya pustul. Isinya khas yaitu pus atau nanah. Makanya disebut dengan pustul. Nah, ini purpura. Purpura itu ruam kemerahan kayak gini, ya hampir rata. Nah, kalau ini kan banyak ya, Dek. Ada juga yang nggak banyak. Lalu bedanya gimana, Dok, sama gigitan nyamuk yang merah juga? Nah, purpura ini asalnya dari pembuluh darah. Di mana pembuluh darah itu letaknya tadi di mana? Lapisan Dermis tuh. dermis, berarti bagian dalam. Sedangkan kalau tadi perubahan warna pada kulit tanpa adanya perubahan konsistensi dan permukaannya disebutnya apa tadi? Makula atau patch ya, itu letaknya perubahan warna kulit itu superficial di atas. Nah, kalau ini di dalam, jadi kita bisa bedainnya melalui tes diaskopi deh. Nih ada nih. Boleh pakai objek gelas atau boleh ditekan pakai tangan juga boleh pada ruam kemerahan kita tekan. Kita geser sedikit. Kalau dia pas ditekan kita geser itu warnanya jadi putih, berarti itu hanya sebatas di permukaan saja, ya kan? Karena kita tekan, kita geser. Tapi kalau purpura ini, kita tekan, kita geser, warnanya tetap merah, nggak akan berubah. Karena letaknya dari si, apa tadi? Pembuluh darah. Di mana pembuluh darah itu letaknya di lapisan bawah. Mau kalian gores-gores, kalian pegang-pegang, ya nggak nyampe. Lawang letaknya di bagian dalam. Tapi kalau yang di permukaan aja, di stratum corneum, atau epidermis saja, ya digerak bisa, karena itu kan lapisan luar. Jadi, untuk membedakannya dilakukan pemeriksaan diaskopi. Dan biasanya kalau purpura ini warnanya pun berbeda ya, lebih merah terang. Karena dari pembuluh darah ya dek ya, yang memberikan warna kemerahan tersebut. Ada pelebaran-pelebaran pembuluh darah.
Nah, ini juga pelebaran pembuluh darah. Mungkin di wajah suka ada yang genetik bawaan. Atau pada ibu-ibu biasanya salah satu efek karena pemakaian krim-krim. Nah, krim-krim jangka panjang. Jadi ada pelebaran pembuluh darah. Tapi pembuluh darahnya pembuluh darah kecil. Lalu ini squama atau awamnya disebut sisik. Nah, kalau kalian garuk-garuk ada putih-putih, nah itu istilahnya squama. Nah, sekarang kan kalian udah ada istilah-istilah nih. Jadi kalau sesama kalian pakai aja, waduh, berskuama nih, padahal kulitnya kering ya. Tapi nggak usah dipakai di luar, nanti katain norak kali ya. Ya, jelas ya. Ada stratum corneum yang terkelupas namanya squama. Lalu krusta. Krusta itu adalah bahan cair. Ini kalau teorinya kalian baca ya sendiri ya. Saya kasih gambaran-gambarannya biar kalian ingat. Krusta itu koreng. Jadi kalau misalnya kalian jatuh, terus udah kering ya, tahu kan? Nah, jatuh terus abis itu berdarah, terus kropeng-kropeng yang kering-kering. Nah, itu disebutnya krusta. Aduh, luka gue udah berkrusta nih. Nah, misalnya, padahal udah kering ya. Bagus aja istilahnya padahal kropeng ya gitu ya dek, itu krusta. Jadi bahan cair eksudat nanah sekotor yang udah mengering, nah itu disebutnya krusta. Nah, sekarang lanjut ke erosi. Erosi itu kalau kalian luka, nah, tapi pada saat lukanya, nih kayak ada gambaran. Jadi, defek pada sebagian atau seluruh epidermis. Nah, udah ya, udah kebayang ya lapisan epidermis ya, yang tadi keluarga SBY tadi. Tetapi tidak sampai membrana basalis. Berarti tidak sampai si B tadi. Cuman keluarga S. Nah, B-nya enggak nih. Ya, sehingga pada proses penyembuhannya tidak meninggalkan bekas karena tidak terlalu dalam ya, masih di bagian epidermis ya, jadi nggak sampai ke bagian pembuluh darah. Jadi lukanya itu darahnya nggak ngucur deh, nggak mancur. Ngerti ya? Kan kalian pernah kan jatuh ada yang berdarah, ada yang enggak ya. Nah, yang enggak berdarah, yang erosi, yang lecet. Nah, ini lecet nih. Karena dia cuma sampai sebatas epidermis di mana lapisannya di atas si basale. Jadi pada saat sembuh ya sembuh aja nggak ada bekas. Kalian pernah juga kan jatuh luka pas sembuh kalau lukanya dalam jadinya ada bekasnya ya, ada skarnya. Itu karena sampai ke bagian dalam. Nah, sampai ke bagian dermis. Nah, nih, defek seluruh epidermis, bahkan melebihi membran basalis, bisa sampai ke lapisan dermis dan subkutis bahkan ya, hipodermis ya, subkutis, bagian lemak-lemak. Sehingga kadang pada proses penyembuhannya menimbulkan sikatrik. Sikatrik itu scar deh, atau bekas luka ya. Jadi kalau misalnya kalian ada bekas luka, aduh scar gue nih misalnya ya, sikatrik gitu. Jadi dia jaringan parut. Kalau letaknya terlalu dalam, nah dia proses penyembuhannya perlu waktu lebih lama dan kadang-kadang menimbulkan bekas luka. Misalnya itu entah garis atau nggak sempurna. Tapi kalau dia di superficial, masih di lapisan epidermis, biasanya sembuh dengan sempurna. Oke, lanjut ya. Nah, ini ekskoriasi tuh yang putih-putih ini, visura tuh yang pecah-pecah ini nih, deh. Visura ekskoriasi itu yang lebih dalam lagi. Sorry, yang tipis. Nah, ekskoriasi. Bekas garukan tuh ekskoriasi. Kalau misalnya visura tuh yang bolong-bolong, visur. Misalnya kalian sekarang garuk tangan kalian, terus ada bekas garukan, ya. Apalagi yang kulitnya kering. Nah, itu namanya ekskoriasi. Erosi yang terjadi karena garukan, sehingga seringkali memberikan gambaran erosi yang berderet. Yang bisa gatel banget, kalian garuk gitu kan, perih tuh udah mulai perih-perih, lecet itu bekas garukan, itu namanya ekskoriasi. Kalau visura yang udah ada fisurnya, ada defek linearnya, udah bolong-bolong nih. Nih ada bolongan kulitnya nih. Nih, ada bolongannya nih. Nih. Biasanya apa nih kayak gini nih? Kontak deh. Aduh, baterainya itu mau habis. Sebentar, saya sambil ngecasnya. Itu visura. Biasanya pada apa? Misalnya pekerjaan yang bersangkutan dengan deterjen. Nah, pemakaian deterjen ya, ibu atau cuci piring atau kontak dengan bahan kimia. Nah,
dengan bahan kimia atau bahan pokoknya yang mengiritasi atau yang kadang tuh ya Dek yang kerjanya di bank kan berkontak sama kertas ya atau tinta-tinta uang itu juga bisa. Tapi biasanya kalau ini pemaparannya terjadinya lama jadi tahunan gitu atau bulanan. Terus nggak pakai pelembab terus didiemin aja. Nah, itu bisa kayak gini. Kalau ini atrofi biasanya itu karena pemakaian steroid tinggi juga bisa dalam jangka panjang. Jadi kulitnya mengkeriput gitu, mengecil, namanya juga atrofi ya. Terus nanti tampak mengkilat bagian situ, putih. Oh ini jarang sih dek, kalian jarang ketemu. Ini sikatrik, kelihatan nggak sekarang? Nih. Atau mungkin kalian punya keloid, ada yang punya keloid, bekas luka, sikatrik, nah ya. Jadi kayak ada penonjolan, misalnya bekas operasi, nah itu mungkin ada yang punya di antara kalian ya, ya nggak apa-apa. Ya, bisa diterapi dengan disuntik nih, bisa. Jadi harapannya biar bisa kempes. Kadang bakat ya, Dek. Scar itu kadang bakat. Jadi ada yang cuma jatuh kena apa dikit aja bisa jadi scar. Karena bakat genetik, karena apa? Pertumbuhan jaringannya yang dia lebih cepat. Harusnya pada saat luka udah sembuh, dia stop nih. Tapi dia menurut dia nih belum. Jadi dia masih menghasilkan produksi-produksi terus sehingga jaringannya akhirnya berlebih. Ya, jadi kalau di itu kayak ada penonjolan scar atau sikatrik biasanya. Nah, ini likenifikasi. Ini mungkin orang tua kalian yang punya nih di punggung kaki, di leher, akibat garukan berulang, lama-lama kulitnya nebel. Biasanya orang-orang eksim, ya, jadi gambarnya khas gini, tebel. Banyak nih, nanti kalian di lapangan akan sering ketemu kasus ini. Banyak banget. Ini abses ya, tadi nanah yang besar, bengkak gitu, pecah. Jadi, selesai. Ada yang mau ditanya? Ini buat kalian ya. Lagi baru masuk ya. Jadi ternyata sahabat juga nggak gitu. Apalagi yang ditagihin utang ya, deh. Udah dia ngutang, dia galak. Nah, banyak juga yang kayak gitu ya. Tuh. Ya, jadi kalian bertemanlah cari yang sebanyak-banyaknya. Kalau ada perubahan di teman kalian, ya kalian yang paling bisa mengetahuinya. Dibantu. Ya, ini kan kalian udah semester 3, berarti udah mengalami fase di semester 1, semester 2, ya. Kalau ada teman kalian yang mungkin dia lebih cepat pemahamannya, ya kalian tanya. Atau yang kalian misalnya teman kalian yang mungkin perlu lebih lama lagi dalam memahami, ya diajari. Karena saya yakin anak FK nggak ada istilah anak bodoh, ya. Semuanya pintar. Kita semua tuh pintar deh, gitu. Cuman memang ada yang tangkapnya cepat, ada yang tangkapnya butuh waktu atau butuh pengulangan, dan itu wajar aja, biasa aja. Jadi jangan berkecil hati atau minder. Itu salah justru. Kalau kalian mindsetnya udah gitu dulu, udah, itu kalah sebelum berperang. Oke, gitu. Pasti kalian akan sering mendapatkan wajangan-wajangan dari saya karena kalian harus semangat. Nah, mungkin Launi nih udah bosan kali step itu juga. Karena nanti sampai kalian koas pun kalian harus tetap semangat. Perjuangan masih panjang. Harus punya bekal yang kuat tuh sebelum berperang. Ada yang mau tanya? Gimana? Dok, izin bertanya. Boleh. Eh, Kalau misalkan kulit itu terpapar sinar matahari, nanti kan dia bisa menggelap ya, Dok. Nah, itu terkenanya sampai lapisan mana ya, Dok? Apakah terkena sampai lapisan dermisnya atau gimana ya, Dok? Maksudnya terbakar ya, maksudnya karena sinar matahari. Kalau cuma sekali dua kali sih nggak menghitam ya, Dek. Kecuali benar-benar panas-panasan di pantai misalnya ya, segala macam. Nah, itu biasanya disebut dengan sunburn. Nah, sunburn ini ada tingkatannya atau ada grade-grade-nya, Dek. Ya, tergantung. Kalau yang derajatnya parah sampai jadi luka bakar itu pun ada. Tapi biasanya jarang terjadi pada orang-orang yang kulit Asia kita ya.
Nah, biasanya bule-bule tuh kan kalian kalau ke Bali pernah ya, Bali, Lombok atau ke luar negeri lah ke pantai-pantai, kan bule-bule suka berjemur tanpa busana ya, gitu. Saking mereka pengen mentenkan kulit mereka gitu. Nah itu sebenarnya mereka tuh gampang banget terbakarnya langsung merah gitu seketika. Itu adalah sunburn deh. Nah kalau di kita sunburn sendiri tuh jarang karena kulit kita tipe heat matrix 34 tadi yang memang yang paling stabil ya. Alhamdulillah paling baik juga sebenarnya. Kalaupun terkena, ya dia akan butuh waktu untuk baliknya tergantung dari derajat sunburnnya, seberapa sunburn kulitnya terkena. Kalau lapisannya sendiri tergantung, nah seberapa parah gitu. Kalau kalian udah kulitnya terang misalnya, terus kalian berjemurnya jam 12, tengah-tengah bolong, nggak pakai sunscreen, itu namanya uji nyali deh ya. Nah itu kalau kalian, terserah kalian tuh seberapa uji nyalinya kalian. Nah, itu. Ya, tapi kalau misalnya kalian masih pagi hari, jam 8 atau jam 9 berjemur terus pakai sunscreen juga ya cepat gitu. Jadi tergantung ya. Kalau kayak gitu tergantung jam berapanya, terus tipe kulitnya seperti apa, lapisan yang terkena juga tergantung berapa lama kalian berjemurnya. Nah, kalau mau uji nyali tadi tuh setengah 12 jam 12 tuh di tengah jalan tuh polusi ya nggak pakai sunscreen nggak pakai baju. Nah, tuh uji nyali. Kalian mengetes kulit dan uji nyali angka kemaluan gitu. Nggak pakai. Nah, itu jadi tergantung ya. Tuh, jadi bisa sampai lapisan dermis, tapi kalau lapisan subkutis tidak ya. Tapi kalau lapisan dermis bisa. Karena kalau udah sampai merah meradang, berarti peranannya apa kalau warna kemerahan? Sampai misalnya benar-benar melepuh, kulit terbakar, itu apa? Perih, nyeri. Nah, itu ada di mana tuh sensasi nyeri perih itu tadi? Dermis, Dok. Nah, ya. Jadi bisa, jadi tergantung. Kalau hanya eritem-eritem panas itu ya mungkin hanya di epidermis saja. Tapi karena misalnya cuma 5 menit atau 10 menit. Tapi kalau misalnya berjemurnya udah dari setengah 12, main di tengah laut misalnya sampai jam 1, benar-benar terus nggak pakai apa-apa, sunscreen apa, ya itu bisa luka bakar, sunburn derajat berat. Karena ada derajat-derajat. Berarti tidak ada hubungannya ya, Dok, antara matahari sama melanosit itu yang membuat kulitnya itu menggelap Oh ya ada dong, melanosit di mana selnya? Maksudnya di hubungannya apa nih? Jumlah melanositnya? iya. Oh, nggak ada. Jadi, oh, Nggak ada. Nggak ada. Melanosit itu pemberi warna kulit. Nah, kalau kena panas itu menghitam, peranannya bukan dengan pemberi warna kulit, nggak jadi tambah banyak, enggak. Gitu. kalau dengan ukuran melanositnya, Enggak, oh, enggak. Jadi itu adalah fisiologis memang manusia ada dengan ukuran dan jumlah melanosit segitu gitu. Tidak akan eh, tidak akan mempengaruhi ukurannya terus tiba-tiba kena panas matahari jadi gelap ukurannya membesar itu enggak. Tapi kalau terjadi dropping melanin, melanositnya jatuh itu bisa. Jadi misalnya tai lalat ya. Nah, tai lalat itu kan setempat ya, Dek ya. Kenapa sih, Dok, kok ada tahi lalat ya? Tahi lalat tuh. Itu adalah dropping melanin. Jadi misalnya harusnya dia udah per 4 rumah, 4 nih sel, itu ada satu melanosit. Jadi 4 rumah, misalnya kalian coupling deh rumah perumahan. Setiap atau ada satu perumahan ada RT, Pak RT gitu ya. RT, RT, RT jadi RW gitu ya. Nah, ini sama nih. Jadi satu kompleks blok di kulit dia punya satu melanosit. Nanti 4 lagi ada satu. Nah, kalau si melanosit ini jalan-jalan causa sesuatu, bisa nggak pakai sunscreen. Jadi dia muter-muter kepanasan nyari tempat dingin. Nemploklah dia di rumah yang ini nih adem nih. Nah, itu bisa. Atau misal kalian melakukan manuver di eh, apa di laser-laser atau di apa bagian jatuh tuh dia ngumpul di situ. Nah, pada saat dia berkumpul jadi memberikan gambaran yang lebih hitam pemberi warna kulit. Nah, jadi lebih kelihatan penumpukannya bisa jadi si tai lalat gitu. Itu contoh ya gitu. Jadi udah diatur per 5 misalnya ada si kepala keluarganya satu. Kalau kebanyakan kepala keluarga kan berantem ya. Satu rumah misalnya ada 5 kepala keluarga yang berantem. Ini sama, jadi udah diatur sebenarnya. terima kasih, Dok. Ya, jelas ya? Jelas nggak?
Jelas, Dok. Ada lagi? Dok, saya izin bertanya. Mm-mm. Siapa namanya? Muhammad Aklim Barok, dok. Panggilannya aja deh. Akli Oh, ya? Akli, dok. Akli, oke. Kenapa? Eh, saya, tangan saya kan sering berkeringat, dok. Hmm. Pas dulu ditanya dokter katanya itu keturunan, dok. Mm-mm. Itu Pertanyaannya, apakah i- betul keturunan dok gitu? iya, Oke. Jadi kalau tangan tadi kan kita ada kelenjar ya, Dek ya. Nah, itu berarti kelenjar apa yang berperan? Nah, coba kelenjar apa yang berperan, Akli? keringat, dok. Nah, jadi kalau misalnya kelenjar keringat berlebihan, itu harus dilihat dulu faktor pemicunya. Oke. Karena kalau kelenjar keringat itu kan nggak bisa kita kontrol kan, stop dong, jangan keringetan gitu, nggak kan ya? Nah itu akan terus ada ya. Nah bisa jadi faktor genetik. Untuk dihilangkan kita cari dulu pemicunya. Jadi gini, kadang mungkin ada saat-saat tertentu, misalnya Akli tambah berkeringat, kecuali keringetan ya, panas-panasan itu mah nggak usah dibahas ya. Misal contoh pada saat lagi cemas. Nah, misalnya mau ujian nih, ya, atau nanti kalau kamu pas pas lagi OSCE misalnya mau deg-degan tuh, pasti kan berkeringat tuh basah. Iya apa enggak? Iya enggak? Kamu gitu enggak? Kalau lagi cemas nambah enggak? Iya, dok. Nah, misalnya atau misalnya misalnya lagi cemas, lagi deg-degan, atau lagi kepikiran. Nah, itu bisa jadi faktor pemicu. Berarti harus mulai di manage tingkat kecemasannya. Kedua, bisa karena faktor makanan. Olahraga tuh juga bisa. Nah, makanan tuh misalnya pemicu-pemicu tuh yang panas-panas, yang pedas-pedas, atau yang berbau-bau, misalnya kayak yang bau menyengat ya, itu juga bisa dikurangin. Kalau itu juga belum berhasil ya satu-satunya biasanya di terapi. Kalau saya biasanya saya terapi, saya suntik. Itu namanya hiperhidrosis deh. Kalau dia basah aja. Tapi kalau permasalahannya sudah basah dan berbau, itu namanya bromhidrosis. Nah, basah-basah ini bisa terjadi di seluruh bagian tubuh di mana ada kelenjar. Jadi bisa di telapak tangan, di telapak kaki, di ketiak, itu juga pun bisa. Ya, di mana ada tempat-tempat si kelenjarnya itu. Kalau emang sudah sangat mengganggu, misalnya basahnya berlebihan, ya biasanya adalah dengan diterapi, disuntik kalau saya. Kalau usia-usia segini memang lagi aktif-aktifnya kelenjar, apalagi cowok, ya kan? Produksi kelenjar karena ukurannya juga lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Makanya kenapa cowok itu lebih cepat berkeringat karena kelenjarnya ukurannya lebih besar dan lebih menghasilkan kelenjarnya otomatis pun lebih banyak cairan dari si kelenjarnya itu. Biasanya semakin bertambah usia dia bisa semakin berkurang juga. Atau kalau memang sudah sangat mengganggu ya diterapi, disuntik deh. Terima kasih, dok. Hmm. Biasanya kalau yang mau masuk kepolisian gitu kan, atau tentara-tentara gitu, kan nggak boleh tuh, ya kan, misalnya megang apa kan jadinya basah ya, jadi dikit-dikit harus dibawa anduk gitu, biasa anduk kecil. Kamu sampai separah itu nggak? Enggak nentu sih, dok, kadang-kadang keringatnya. Kalau gitu masih bisa dikontrol, biasanya dihilangin faktor pemicunya. Ada yang emang bener-bener aja terus-terusan. Udah lagi? Handphone saya mana ya? Ada? Udah cukup? Yang nggak masuk berarti satu ya? Selain Launi ada lagi nggak sih yang ikut Launi? Ada dokter David, dok. Oh, David. Nggak ada. Kalau kita akhiri ya, Dek. Saya praktek dulu. Oke, baik. Terima kasih. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah.